Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kitab Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf. Namun, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan mengenalkan tentang penulis kitab ini, yaitu Imam Al-Mizzi. Nama lengkap Imam Al-Mizzi ialah Al-Hafidz Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Al-Zaki Abdurrahman bin Yusuf bin Ali bin Abi Abdul Malik bin Ali bin Abi Al-Zahr Al-Kulabi Al-Qudai Al-Mizzi. Beliau lahir pada malam 10 Rabiul Akhir tahun 650 Hijriah di Aleppo dari keturunan Arab asli yang bernama kabilah Kalb Al-Qudai. Semenjak kecil, Imam Al-Mizzi tinggal di negeri Syam, hingga kemudian pindah ke kota Damaskus dan menetap di salah satu desa yang bernama Al-Mizzah, sebuah desa besar dan kaya akan sumber daya alamnya yang terletak di antara kebun-kebun selatan kota Damaskus. Nama inilah yang menjadi nisbah di akhir namanya. Di daerah Mizzah ini, kabilah Kalb merupakan kabilah terbesar. Imam Al-Mizzi tertimpa penyakit pada awal Safar tahun 742 Hijriah. Awalnya sakitnya ringan sehingga tidak menghalangi aktivitasnya dalam mengajarkan hadis. Pada hari Sabtu malam, tanggal 12 Safar tahun 742 Hijriah, beliau wafat dan dimakamkan pada hari esoknya di samping makam istrinya yang bernama Aisyah binti Ibrahim bin Shadiq yang telah meninggal lebih dahulu sekitar 9 bulan sebelumnya. Salah satu karya Imam Al-Mizzi yang membawa namanya menjadi tersohor dalam dunia keilmuan hadis adalah kitab Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf. Kitab Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf ini termasuk jenis kitab atraf. Apa itu atraf? Al-atraf adalah salah satu jenis kitab yang disusun sebagai kumpulan hadis-hadis Nabi. Yang dimaksud dengan jenis al-atraf ini ialah kumpulan hadis-hadis dari beberapa kitab induknya dengan cara mencantumkan bagian atau potongan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat. Penyusunnya hanyalah menyebutkan beberapa kata atau pengertian yang menurutnya dapat dipahami hadis yang dimaksud. Sedangkan sanad-sanadnya terkadang ada yang menuliskannya lengkap dan ada pula yang menuliskannya sebagian. Hal ini bermaksud agar dapat dijadikan studi komparatif sanad dan memperjelas seluk-beluk sanadnya. Pada umumnya, kitab atraf ini disusun berdasarkan musnad-musnad sahabat secara alfabetis. Apabila sahabat itu termasuk yang banyak meriwayatkan hadis, maka disusun pula nama-nama rawi yang menerima darinya secara alfabetis. Dalam percetakan Beirut, Darul Gharib Al-Islami, cetakan pertama tahun 1999 Masehi, kitab Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf ini dicetak dalam 13 jilid. Kitab ini menghimpun biografi nama-nama sahabat dan tabi'in yang terdiri dari 1395 musnad dengan 995 hadis musnad yang dinisbatkan kepada sahabat setelah mengurutkan nama-nama mereka berdasarkan urutan mu'jam, dan 400 hadis mursal yang dinisbatkan pemimpin dan generasi setelahnya dengan urutan nama-nama sesuai huruf mu'jam. Untuk mengetahui isi kitab Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf ini, diperlukan rumus untuk mempermudah dalam mencari kitab asalnya, yaitu Kutubus Sittah dan mulhaqnya. Rumus-rumusnya yaitu Ain untuk periwayatan Kutubus Sittah, Kha, Ca dalam ta'liq Bukhari, Kha, Bukhari dalam kitab sahihnya, Mim, Muslim, Dal, Abi Dawud, Ca, Tirmizi dalam kitab sunannya, Ca, Mim, Tirmizi dalam Al-Syama'il, Sin, Nasai dalam kitab sunannya, Qaf,
Ibnu Majah, Sin, Ya, Nasai dalam fi amal al-yaum wa laylah, Zain, tambahan Imam Al-Mizzi terhadap jalur sanad yang diabaikan atau terlupakan dari kitab-kitab atraf sebelumnya, dan Kaf, koreksi Imam Al-Mizzi terhadap kitab Ibnu As-Saqir atau Abu Al-Qasim. Ini adalah contoh kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Syu'aib bin Al-Habhab Al-Azdiyu Abu Shalih Al-Basri. Beliau adalah seorang tabi'in. Angka 912 di sini menunjukkan nomor hadis. Kemudian kha, mim, sin adalah rumus untuk menunjukkan kitab asalnya, yaitu kha adalah Bukhari dalam kitab sahihnya, mim adalah Imam Muslim, dan sin adalah Nasai dalam kitab sunannya. Di sampingnya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'taqa Safiyata wa ja'ala 'itquha sadaqiha adalah potongan hadis. Kemudian bawahnya adalah sanad-sanad dari jalur Bukhari, Imam Muslim, dan Nasai. Kemudian manfaat yang diperoleh dalam menggunakan kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf ini yaitu yang pertama, mengetahui beberapa sanad yang berbeda yang terkumpul dalam satu tempat. Yang kedua, mengetahui orang yang mengeluarkan hadis dari para sahabat yang mengarang hadis dari kitab asalnya. Dan yang ketiga, mengetahui berbagai macam hadis dari setiap sahabat dalam satu kitab yang digunakan dalam kitab Atraf ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.